Di video kali ini kita akan membahas fungsi XLOOKUP. Apa itu XLOOKUP? Bagaimana strukturnya? Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan XLOOKUP? Dan juga apa kelemahan dari XLOOKUP serta bagaimana solusinya dari kelemahan tersebut. Mari langsung kita mulai videonya. XLOOKUP adalah fungsi lookup terbaru di WPS Spreadsheet yang sudah mengalami peningkatan dibandingkan fungsi lookup sebelumnya seperti VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini memungkinkan XLOOKUP untuk membantu pencarian data sehingga lebih efisien, lebih fleksibel, dan lebih mudah digunakan. Saya akan mencontohkan perbedaan antara VLOOKUP dan XLOOKUP. Di sini saya sudah memiliki data, nama siswa, nilai huruf, nilai mata pelajaran, tanggal ujian, dan ID siswa. Saya ingin mencari nilai dari siswa bernama Wulansari. Di sini sudah ada perbandingan VLOOKUP dan XLOOKUP. Menggunakan VLOOKUP, saya mendapatkan nilai NA atau tidak ditemukan. Kenapa? Karena saya mencari dari nama siswa yang berada di kolom F, sedangkan nilai berada di kolom D. Dan kelemahan VLOOKUP adalah tidak bisa mencari dari kanan ke kiri. VLOOKUP hanya bisa mencari dari kiri ke kanan. Jadi untuk mendapatkan nilai di sini, saya perlu mencari dari ID-nya, ID siswa, karena berada di kolom paling kiri. Nah, masalah itu sudah diselesaikan di fungsi XLOOKUP. Di sini sama, saya ingin mencari nilai dari siswa Wulansari. Menggunakan XLOOKUP, saya mendapatkan nilai, yaitu nilai 68. Dan kita bisa cross-check sedikit untuk Wulansari. Ini Wulansari, nilainya 68. Jadi, fungsi ini sudah tepat. Nah, kita akan lihat apa struktur dari fungsi XLOOKUP. Saya akan klik insert function agar lebih jelas. Nah, di sini pertama-tama ada lookup value. Lookup value adalah nama, yaitu Wulansari, sama seperti VLOOKUP. Nah, di lookup array ini yang berbeda. Kalau di VLOOKUP saya akan menseleksi seluruh datanya. Kalau di XLOOKUP saya hanya menseleksi kolom F, di mana nama Wulansari terdapat. Lalu untuk return array, tidak ada lagi kolom index number. Jadi kalau saya ingin mendapatkan nilai, yaitu 1, 2, 3, 4 untuk nilai, seperti di VLOOKUP. Di sini saya cukup menseleksi kolom D, yang dimana nilainya terdapat. Sampai situ sebenarnya XLOOKUP sudah bisa digunakan, dan 3 struktur yang lain ini adalah opsional, yaitu if not found, match mode, dan search mode. Saya akan sedikit menjelaskan. If not found adalah error handling, yaitu untuk error message seperti NA. Jadi kalau hasil itu tidak ditemukan, apa pesan yang ingin kita sampaikan? Di sini saya input murid tidak ditemukan. Jadi kalau nama muridnya tidak ada, hasilnya bukan NA, tetapi murid tidak ditemukan. Untuk match mode, nah ini saya tidak mengisi apapun di sini karena secara standar untuk XLOOKUP yaitu adalah exact match atau mencari nilai yang tepat. Berbeda dengan VLOOKUP. VLOOKUP kalau tidak diisi apapun, standarnya dia adalah approximate match atau nilainya kira-kira. Nah, di sini sudah memudahkan untuk mencari data yang tepat. Lalu untuk search mode ini adalah ketika kita ingin mencari dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Di sini juga saya biarkan karena secara standar itu mencari dari
nilai yang teratas ke bawah. Saya klik OK dan kita bisa mendapatkan nilai 68. Dan ini keunggulan dari XLOOKUP di mana dia bisa lebih fleksibel. Saya tidak perlu menempatkan nama siswa di kolom paling kiri, tetapi saya bisa mencari dari kolom paling kanan ke kiri. Demikian untuk XLOOKUP dibandingkan dengan VLOOKUP dan juga strukturnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana menggunakan XLOOKUP untuk mencari approximate match atau nilai yang kira-kira mendekati. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu data karyawan, ID dan nama, departemen, bulan, pendapatan, dan bonus. Dan di sini adalah nilai bonus yang bisa didapat dalam presentasi berdasarkan pendapatan. Dan saya ingin mencari bonus dari setiap karyawan di sini menggunakan fungsi XLOOKUP. Saya akan input sama dengan XLOOKUP. Nah, di sini lookup value-nya saya mencari untuk pendapatannya. Di koma. Selanjutnya untuk lookup array saya akan menseleksi kolom J. Di sini adalah parameter pendapatannya. Jangan lupa untuk dijadikan absolute reference. Lalu return array-nya adalah tentu saja bonusnya yang ingin kita cari. Saya blok, lalu absolute reference. Setelah itu, untuk if not found, ini saya kosongkan saja. Lalu, nah ini dia match mode. Jadi untuk match mode ini, secara standar 0 atau kalau tidak diisi itu adalah nilai yang tepat. Nah lalu untuk minus 1 adalah nilai yang kira-kira itu kalau tidak tepat, kira-kira dia dibulatkan ke bawah. Lalu untuk 1 dia dibulatkannya ke nilai yang atas. Dan di sini 2 ada wildcard dan 3 ada rejects. Nah, untuk kasus ini saya akan memakai minus 1. Lalu tutup fungsinya dan enter. Nah, bisa dilihat di sini bonusnya adalah 15% berdasarkan pendapatannya. Nah, itu karena 70.420 itu belum mencapai 80 juta. Maka masuk ke kategori 15%. Saya akan klik 2 kali dan langsung terisi untuk bonusnya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini approximate match atau nilai yang kira-kira itu sangat berguna. Dalam kasus ini adalah kira-kira nilainya itu dia dibulatkannya ke bawah, bukan dibulatkan ke atas. Dan itu juga adalah keunggulan dari fungsi XLOOKUP dibandingkan VLOOKUP yang hanya memiliki exact match atau nilai tepat atau approximate match atau nilai yang kira-kira. Tetapi di sini kita bisa membulatkan ke bawah ataupun ke atas. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan dengan XLOOKUP adalah mencari dan mendapatkan data di lebih dari satu kolom. Di sini saya ingin mencari nilai dan juga nilai huruf dari siswa Arif Rahman. Kita akan menggunakan XLOOKUP. Saya akan input sama dengan XLOOKUP. Lalu untuk lookup value yaitu nama siswanya Arif Rahman. Titik koma, lookup array adalah kolom F di mana nama siswa itu berada. Berikan absolute reference.
Lalu di sini yang berbeda, return array-nya, karena kita ingin mendapatkan data dari nilai dan juga nilai huruf, saya tidak hanya menseleksi data yaitu di kolom D, tetapi kolom D dan juga kolom E. Maka saya akan seleksi. Nah, setelah itu tutup kurungnya, enter, dan hasilnya adalah kita mendapatkan nilai dan juga nilai hurufnya. Kita bisa cek Arif Rahman, nilai 93, nilai hurufnya A+. Jadi sudah tepat. Dan kalau kita ubah, misalnya Fajar Nugroho, nah, kalau kita ubah, hasilnya juga mengikuti seperti nama siswanya. Demikian untuk menggunakan XLOOKUP mendapatkan data di lebih dari satu kolom. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan dengan fungsi XLOOKUP adalah match mode wildcard. Match mode wildcard memungkinkan kita untuk mencari nilai yang mengandung karakter tertentu dan mendapatkan hasil yang akurat. Ini artinya kita bisa mendapatkan hasil atau data tanpa harus mengetahui nilai lookup yang tepat. Di sini saya akan contohkan, saya memiliki data perusahaan, yaitu nama perusahaan, ID perusahaan, wilayah, tanggal laporan, dan pendapatannya. Nah, di sini saya ingin mendapatkan pendapatan dari nama perusahaan P dan G. Nah, kalau kita perhatikan di sini nama perusahaan di sana adalah P dan G Global, di mana saya menuliskan di sini hanya P dan G. Jadi tidak 100% sama persis tepat dengan nama perusahaannya. Nah, di sini saya akan input XLOOKUP. Lalu untuk lookup value, saya akan klik P dan G. Lalu untuk lookup array, yaitu kolom A. Dan return array-nya adalah kolom E, pendapatan. If not found, saya akan lompati. Lalu ini yang penting, match mode-nya yaitu 2, karena kita menggunakan match mode wildcard. Lalu saya tutup kurung, enter. Nah, di sini apa yang salah? Kenapa hasilnya NA atau tidak ada? Nah, di sini ada yang terlewati, yaitu saat kita memasukkan lookup value-nya. Di sini P dan G tidak sama persis dengan P dan G global, maka saya perlu menambahkan di sini, saya akan tambahkan tanda dan, lalu saya tambahkan bintang. Nah, seperti ini. Nah, bintang ini fungsinya adalah untuk karakter-karakter selanjutnya dari lookup value atau P dan G. Nah, kita lihat di sini, setelah P dan G masih ada global, maka perlu ada tanda bintang. Saya klik enter, dan hasilnya kita dapatkan pendapatannya P dan G. Nah, apa jadinya kalau karakter yang saya ingat itu di tengah-tengah, bukan di depan? Misalnya Coca-Cola, INC, saya hanya ingat kolanya, bukan kokanya. Jadi saya masukkan cola. Nah, di sini tidak bisa mendapatkan. Kenapa? Karena tanda bintangnya hanya di setelah nama perusahaan, sementara cola itu ada di tengah-tengah. Maka perlu ditambahkan lagi di depannya, yaitu tanda bintang. Seperti ini. Enter.
Nah, ini sudah dapat pendapatan untuk nama perusahaan. Dan ini adalah bagaimana cara kita menggunakan wildcard pada fungsi XLOOKUP. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan fungsi XLOOKUP untuk mencari data dengan multi kriteria atau lebih dari satu kriteria. Di sini saya sudah memiliki data dan saya ingin mencari pendapatan dari nama perusahaan Adidasco, tapi hanya untuk tahun 2025. Sementara di data saya ada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dan saya harus memilih hanya pendapatan 2025. Caranya adalah kita input sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya adalah Adidasco. Lookup array-nya adalah kolom di mana nama perusahaan itu berada. Lalu di return array ini yang menarik. Tidak langsung saya seleksi seluruh data pendapatannya, tetapi saya masukkan sekali lagi fungsi XLOOKUP di dalam XLOOKUP yang pertama. Untuk lookup array adalah tahunnya. Di sini tertutup ya. Tahun yaitu sel J4. Saya input J4. Lalu lookup array-nya adalah saya seleksi untuk tahunnya. Setelah itu return array adalah seluruh pendapatannya. Jangan lupa tutup kurung 2 kali. Klik enter dan saya mendapatkan pendapatan Adidasco tahun 2025. Kalau kita ganti tahunnya, dia juga akan menyesuaikan. Ganti nama perusahaannya, misalnya Amazon UK, akan menyesuaikan juga dengan hasilnya. Baik, gitulah cara untuk menggunakan XLOOKUP mencari data dengan multi kriteria. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan dengan fungsi XLOOKUP adalah menggunakan last match atau kecocokan terakhir. Secara standar, XLOOKUP mencari data urutannya adalah dari data yang paling atas ke bawah. Tapi dengan last match kita bisa tukar urutannya. Jadi XLOOKUP akan mencari dari data yang paling bawah ke data yang paling atas. Di sini saya sudah memiliki data contoh dan saya ingin mencari pendapatan dari buah mangga, tetapi saya tidak ingin mencari yang paling atas. Saya ingin mencari yang paling bawah. Saya ingin mencari pendapatan buah mangga yang terbaru di tanggalnya. Maka saya input sama dengan XLOOKUP. Untuk lookup value yaitu nama buahnya, buah mangga. Lookup array-nya, nama buah ada di kolom B. Lalu return array-nya ada di kolom C. Setelah itu if not found akan saya lompati. Match mode akan saya lompati juga. Yang terakhir, nah ini dia. Ini adalah search mode. Secara standar itu nilainya 1. Jadi mencari dari atas ke bawah, tapi di sini saya akan masukkan -1. Jadi dia akan mencari dari yang paling bawah ke atas. Oke, klik enter. Nah, dapat pendapatannya 3.145, 3.145. Di sini sama ya. Jadi menggunakan fungsi XLOOKUP untuk mencari kecocokan yang terakhir.
Sebaik-baiknya XLOOKUP dengan segala peningkatan dibandingkan dengan versi lookup sebelumnya tetap memiliki kekurangan. Dan kekurangannya itu sama dengan versi lookup sebelumnya, yaitu XLOOKUP hanya berhenti di kecocokan pertama. Jadi kalau kita memiliki data yang nilainya muncul lebih dari satu kali, XLOOKUP hanya berhenti di kecocokan pertama, yaitu data yang ditemukan paling atas. Contohnya seperti data saya di sini, saya memiliki data pendapatan tahunan per perusahaan, dan ada nama perusahaan dan juga ada tahunnya. Dan kalau kita perhatikan di data saya, satu perusahaan itu bisa muncul lebih dari satu kali. Contohnya Coca-Cola Inc. di sini muncul 4 kali. Nah, dengan menggunakan XLOOKUP, saya ingin mendapatkan pendapatan tahun 2025 dari perusahaan Coca-Cola Inc. Saya sudah masukkan fungsi XLOOKUP dan hasilnya adalah 1414. Yang mana kalau kita perhatikan itu adalah pendapatan yang pertama. Kecocokan pertama pendapatan tahun 2025. Nah, artinya kecocokan kedua, ketiga, keempat, seterusnya itu tidak didapatkan oleh fungsi XLOOKUP. Nah, bagaimana kalau saya ingin mendapatkan total ataupun kecocokan kedua, ketiga, dan seterusnya? Solusinya adalah kita bisa menggunakan sum and filter untuk mendapatkan total, dan juga indeks dan filter untuk mendapatkan kecocokan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya akan contohkan di sini. Untuk sum and filter, pertama-tama kita filter terlebih dahulu. Saya akan input sama dengan filter. Untuk array, kita masukkan data pendapatannya seluruhnya. Including, kita masukkan nama perusahaan. Harus sama dengan nama perusahaan di sini ya. Lalu tutup kurung, enter. Dan kita sudah mendapatkan pendapatan Coca-Cola Inc. Kalau diperhatikan, ini adalah seluruh pendapatan Coca-Cola Inc. di tahun 2022 sampai 2025. Dan bagaimana caranya mendapatkan untuk pendapatan tahun 2025 saja? Kita bisa masukkan lagi filter lagi. Nah, seperti ini. Lalu untuk including kita masukkan tahunnya. Itu harus sama dengan sini ya, 2025. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah pendapatan tahun 2025 dari Coca-Cola Inc. Kalau kita perhatikan sama ya, yang di sini seperti di tahun 2025. Nah, kalau saya ingin mendapatkan totalnya bagaimana? Cukup tambahkan fungsi sum di depannya. Tutup kurung, klik enter, dan inilah total pendapatan tahun 2025 untuk perusahaan Coca-Cola Inc. Dan kalau kita ubah tahunnya, hasilnya juga akan menyesuaikan. Lalu, bagaimana caranya mendapatkan kecocokan kedua, ketiga, dan seterusnya? Kita bisa menggunakan indeks dan filter. Untuk filter, sama seperti sebelumnya. Saya akan ulang lagi prosesnya. Kita seleksi data keseluruhan, lalu including adalah nama perusahaan, sama dengan yang di sini ya. Oke. Nah, enter, dapat semuanya. Tambahkan filter sekali lagi. Dan di sini adalah tahunnya. Nah, sudah dapat. Oke, selanjutnya
kita akan gunakan indeks. Nah, di sini indeks, lalu kita tambahkan ini ya, pembelian nomor 2. Nah, kalau kita lihat, kita mendapatkan 1611. Yang mana adalah kecocokan kedua atau pembelian nomor 2. Kita bisa ubah ini misalnya menjadi 3 dan hasilnya juga akan menyesuaikan ya. Seperti ini. Nah, demikian untuk kekurangan dari fungsi XLOOKUP dan bagaimana cara untuk kita mencari solusi mengatasi kekurangan XLOOKUP tersebut. Untuk video kali ini sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel ini apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.